Barabas FM Pekanbaru. Saya langsung ke Kak Muti Novresia. Nah, mungkin bisa dijelasin STRGZ atau ahli gizi di Rumah Sakit Obro sama Tiani. Apa aja sih sehari-hari nih kegiatan yang dilakukan Kak Muti sendiri gitu? Oke. Berhubungan dengan profesi Anda ya Iya, pastinya. STRGZ itu kepanjangannya Sarjana Terapat Gizi. Jadi tugas ahli gizi di rumah sakit itu ada bermacam-macam. Ada yang ke pasien, ke rawat inap itu kami melakukan screening gizi. Itu kalau misalkan pasien baru masuk, kita tanya bagaimana riwayat makan, riwayat penyakit. Jadi dari data-data tersebut kita juga tahu oh diet apa yang paling cocok buat pasien ini gitu. Atau bisa juga nanyakan alergi makanan. Bapaknya mungkin ada alergi ikan. Jadi diet makanan untuk pasien ini bisa disesuaikan. Karena kalau salah-salah makan takutnya akan berimplikasi pada kesehatan Kak Muti ya. Betul. Baik, dan ini kita akan memperkecil skop kita ya, yaitu untuk lansia. Jadi kita akan bicara gizi terbaik untuk lansia. Nah, mungkin Mitra Kota juga perlu sepaham dengan kita ya, kategori umur yang dikatakan lansia itu kategori umur berapa sih Kak Muti? Oke, menurut Departemen Kesehatan tahun 2013 itu yang dikatakan lansia itu jika seseorang setelah mencapai umur 60 tahun ke atas. Oh, Iya. gitu. Jadi 59 belum lansia. Belum lansia. Berarti 60 60 ke atas. ke atas Iya. ya, sampai tutup usia lah istilahnya. Tapi ketika kita bertanya kenapa lansia ini akhirnya rentan dalam kekurangan gizi. Nah, kenapa tuh Kak Muti kira-kira? Oh ya, karena lansia ini termasuk golongan umur yang rentan ya Mbak ya. Kenapa rentan? Karena semakin bertambahnya umur itu ada terjadi perubahan pada tubuh kita, yaitu merupakan penurunan fungsi organ. Itu contohnya misalkan dari indera pengecapannya. Kalau untuk lansia pasti udah agak menurun. Jadi kalau untuk makan jadi kurang berasa, kurang terasa asin atau asam atau manis. Itu juga yang dapat menimbulkan lansia turun nafsu makannya. Kemudian ada juga gangguan gigi, mungkin ada udah yang ompong-ompong ya. Jadi kalau makan kan agak susah, agak sulit. Itu juga dapat menurunkan nafsu makan dari lansia. Jadi kalau misalkan turun nafsu makannya, jadi kan beresiko jadi kekurangan gizi. Itu makanya kenapa kita harus memperhatikan gizi buat lansia. Karena kalau nggak diperhatikan akhirnya mereka punya kerentanan untuk mengalami kekurangan gizi tadi ya. Nanti kalau kurang gizinya beresiko juga buat kena penyakit. Gitu. Penyakit turunan apalah itu misalnya gitu. Komplikasi juga, komplikasi atau infeksi, juga. Bisa. Oh, oke. Jadi banyak ya berarti beban seorang ahli gizi ini ya. Kesehatan kita tuh ada di tangan ahli gizi gitu. Baik, tapi kalau misalnya ditanya kenapa penting mengetahui asupan nutrisi seimbang bagi seorang lansia itu Kak Muti? Itu seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan nafsu makannya turun, jadi kan pasiennya rentan kurang gizi ya, malnutrisi. Jadi fungsi kita menjaga asupan gizi buat lansia agar mengontrol berat badan dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, agar terhindar juga dari penyakit. Gitu. Baiklah. Jadi kalau misalnya kita menjaga dari yang namanya asupan nutrisi ini, tentu itu kita harus mengatur pola makan dari lansia ini ya. Nah, betul. Pertanyaannya pola makan seperti apa nih? Ada panduannya nggak sih Kak Muti supaya si lansia ini tetap terjaga nutrisinya gitu? Ya, yang pertama ya fokus pada asupan gizi seimbang. Gizi seimbang itu kita kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur buah itu didapat dari vitamin. Jadi itu harus dikonsumsi dengan cara gimana? Harus 3J itu prinsipnya, ada tepat jenis, jumlah, sama jadwal. Jadi kalau lansia itu nggak boleh telat makan juga Kak. Di skip makanannya, nanti kan nggak tercukupi asupannya ya. Terus tepat jenis yang kita katakan tadi, nggak boleh terlalu berlebih, nggak boleh kurang juga. Kemudian tepat jumlah porsinya. Tepat jumlah porsinya ini maksudnya gimana cara kita nentuinya gitu Kak Muti? Itu sebenarnya harus dihitung kebutuhan gizinya. Kebutuhan gizi setiap orang ini berbeda-beda, enggak dari lansia aja, setiap orang kita juga berbeda-beda kebutuhan gizinya, tergantung dari berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik,
jenis kelamin. Itu untuk mengetahui itu sebaiknya kita konsultasikan kepada ahli gizi atau dokter spesialis gizi. Oke, jadi nggak bisa kita lihat dari YouTube atau dari Google gitu, googling sendiri gitu, mungkin kurang akurat infonya ya. Iya, nanti Jadi- takutnya kurang akurat. Jadi kita harus langsung konsultasi ke ahli gizi di rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Albros Ahmad Yani, untuk bisa tahu sebenarnya kandungan gizi yang paling baik buat kita tuh apa gitu. Betul. Oke, karena kalau misalnya nggak sesuai sama gizi kita, tadi Kak Muti juga sempat menyebutkan ada penyakit-penyakit turunan yang bisa terjadi. Itu contohnya apa aja tuh Kak Muti? Kalau misalkan kurang asupan kita bisa malnutrisi atau kekurangan gizi ya. Ada juga yang kebalikannya. Kalau misalkan berlebih jadi obesitas. Oh. Obesitas itu berisiko ke penyakit jantung atau diabetes atau gula itu atau ginjal juga bisa. Baik. Jadi tapi kalau misalnya lansia ini biasanya nih ya Kak Muti, yang paling sering itu malah ke obesitas apa yang kekurangan gizi tadi sih, malnutrisi tadi gitu. Bervariasi sih, Mbak. Bervariasi Iya, ya. Saya kira kalau misalnya udah lansia lebih banyak yang obesitas gitu, yang lebih banyak kelebihan gizi, enggak juga ya? Enggak juga, bervariasi setiap pasien. Oke, baiklah. Nah, mungkin untuk bahan-bahan makanan sendiri nih yang cocok dan sehat ataupun dianjurkan ya Kak Muti buat si teman-teman kita lansia itu apa aja sih gitu? Yang penting intinya gizi seimbang dulu. Kemudian asupan makanan yang tinggi serat itu bagus buat lansia. Karbohidrat kompleks contohnya sayur, buah. Itu karena lansia itu rentan susah BAB. Oh gitu. Jadi Karena si organnya udah mulai organnya turun ya udah menurun kinerjanya. fungsinya. Jadi makanan itu dicerna di dalam tubuh lebih lama. Jadi kan BAB-nya nggak teratur. Jadi disarankan karbohidrat kompleks kayak nasi, singkong, kentang, atau sayur dan buah yang tinggi serat gitu. Banyak yang juga kita kita berpikir gitu ya, pandangan awam karena lansia itu tadi penurunan fungsi organnya. Jadi makanan yang diasup pun yang yang cair-cair atau yang lembut-lembut gitu. Iya, Itu benar nggak sih Kak Muti? Iya, sebenarnya Harus di blender semua makanan untuk lansia gitu nggak? enggak. Nggak juga ya? Sebenarnya kan kesulitan makan dari lansia ini kan bermacam-macam faktornya. Ada memang mungkin karena dari indera pengecapan yang sudah menurun, atau memang karena giginya nggak lengkap lagi, atau mungkin ada juga dari pengaruh obat-obatan yang mengakibatkan turunnya nafsu makan, atau dari dari aspek psikologi juga mungkin karena kesepian atau nggak semangat, jadi bisa waduh. juga. Kesepian itu berpengaruh pada gizi juga ya? Iya, kalau misalkan kita kalau stres atau banyak pikiran pasti nafsu makan turun juga ya Mbak ya. Itu salah satu pemicunya status gizinya rendah gitu atau nggak nafsu makan. Jadi kita harus tahu dulu faktor-faktor penyebabnya apa, dari situ baru kita kasih solusinya. Baik. gitu. Dan untuk kita tahu itu, kita konsultasi kepada ahli gizi yang ini ya, yang berkompeten ya. Salah satunya ahli gizi di Rumah Sakit Albros Ahmad Yani. Good Living bersama Rumah Sakit Albros Ahmad Yani melayani dengan sepenuh hati ya. Tentunya senang sekali kedatangan Kak Muti Novresia Usman STRGZ, ahli gizi Rumah Sakit Albros Ahmad Yani yang dari tadi sudah membagikan paparan gizi terbaik untuk lansia. Nah, mungkin tadi tidak sempat Jessy tanyakan juga kenapa topik hari ini kita bertanya atau bahkan membicarakan tentang lansia ya Kak Muti. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan gencarnya pemerintah ya terkait dengan vaksinasi lansia. Jadi sebenarnya Iya, betul. lansia itu boleh banget divaksin ya Kak Muti? Kalau untuk lansia itu sebenarnya boleh, tapi kita harus diskusi dulu dengan dokter apakah memang lansia ini layak untuk divaksin atau gimana. Oke, karena takutnya ada Penyakit penyakit-penyakit. penyerta atau yang lain lah. Oke, jadi karena lansia ini juga ini ya rawan dengan penyakit-penyakit penyerta yang Iya, mungkin betul. nggak diketahui sehingga ada baiknya konsul dulu. Iya, konsultasi. Tapi kalau ditanya boleh atau nggak divaksin untuk kategori lansia, Boleh boleh sekali. sekali. Oke, baik. Tadi kita sampai ke bahan makanan atau bahkan juga asupan sehat ya untuk lansia yang dianjurkan. Nah, mungkin Kak Muti bisa dipaparkan secara jelas nih dari mulai golongan karbohidrat atau protein atau bahkan sayuran atau buah-buahan segar yang benar-benar cocok nih untuk dikonsumsi teman-teman atau orang tua kita lansia. Silakan.
Oke, pertama dari karbohidrat dulu ya. Mhm. Kalau karbohidrat ini kan sumber utamanya bahan pokok, itu contohnya kayak nasi, kentang, roti, ubi. Jadi kalau misalkan lansianya lagi bosan makan nasi, itu boleh sekali kita ganti dengan kentang atau roti supaya nggak bosan juga. Jadi di mix-mix aja boleh. Tapi cara masaknya sendiri ada pantangan nggak sih? Nggak boleh dibakar misalnya Oh atau nggak gitu. boleh digoreng? Nggak juga ya? Tergantung kondisi dari lansianya. Kalau misalkan nggak sanggup untuk makan makanan yang biasa, kita harus dilunak, misalnya mashed potato atau bubur, jadi nasi bubur, gitu. Tapi kalau misalnya masih kuat bahkan kentang goreng sekalipun, kenapa enggak gitu Iya, ya? atas apa namanya, jika nggak ada penyakit-penyertanya nggak apa-apa. Oke, baik. Untuk ini pokok makanan lainnya, Kak Muti? Yang lain protein ya. Kalau protein Boleh. itu kita ada hewani dan nabati. Kalau hewani itu contohnya daging, ikan, telur. Kemudian kalau nabati itu tahu, tempe, kacang-kacangan. Itu. Jadi boleh bervariasi juga. Misalkan hari ini ikan, besoknya mau telur, daging, itu nggak masalah. Kalau misalkan lansianya nggak bisa untuk menggigit, boleh juga kita cincang. Jadi dimainkan aja di pengolahannya lagi. Gitu. Tapi nggak harus selalu protein nabati ya, karena kan banyak yang bilang kalau udah lansia, kalau udah berumur tuh kurang-kurangin deh makan daging gitu. Bener nggak sih Kak Gitu. fakta hoax itu gitu? Enggak, sebenarnya kalau untuk protein itu hewani dan nabati itu harus kita makan juga. Jadi seimbang. Meskipun kita sudah lansia ya. Iya, begitu. Oke, lanjut Kak, apalagi Kemudian tuh? dari sumber lemak ya. Sumber lemak ini itu dari minyak ya, dari minyak goreng gitu. Kalau untuk lansia memang untuk konsumsi lemak ini harus dibatasi juga ya. Untuk menghindari penyakit-penyakit beresiko gitu. Jadi harus dihindari gula-gula juga, yang manis-manis, yang tinggi lemak itu. Kemudian kalau buah dan sayur, Nah, ini nih. Ini tinggi serat ya Kak ya? iya tinggi serat, bagus sebenarnya untuk lansia yang susah BAB ya. Tapi mungkin kalau melihat dari kemampuan lansia, mungkin karena giginya nggak ada, jadi disarankan sayurnya itu agak pilih yang lunak-lunak, atau misalkan mau yang agak keras tapi dicincang aja itunya pengolahannya gitu. Kalau untuk buah nggak masalah, kita apa aja sih. Apa aja. Jadi buah dan sayur ini nggak ada pantangan untuk teman-teman lansia juga sebenarnya ya. Dihindarinya yang makan buah-buah yang asam, yang bergas, karena lansia kan lambungnya udah sensitif itu. Iya sih, ya apalagi Jadi yang kita sudah hindari. punya penyakit penyerta asam lambung ya, kayak durian gitu. Durian jangan juga. Iya. Atau nangka gitu itu juga Iya. bergas ya Kak ya. Oke. Bergas. Jadi emang ada beberapa buah yang juga harus dihindari berarti ya. Tapi secara keseluruhan ini bisa semua dimakan sebenarnya ya Ya Kak ya. sebenarnya bisa. Tapi karena lansia lambungnya udah sensitif, jadi yang bergas sama yang asam-asam itu kita hindari aja. Oke, karena udah banyak makan asam kehidupan juga mungkin ya dulu pas muda. Baik, Kak Muti, ini kalau misalnya kita pengen ngatur porsi makan untuk lansia ini, tapi sebelum kita jawab porsi makan, saya ingin angkat dulu satu penelpon yang sudah hadir di call center kita. Halo Baraba, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan, dengan Ibu siapa di mana ini? Ya, dengan Ibu Ririn di Tangkuban Perahu. Baik, Ibu Ririn, pertanyaannya. Ya, jadi pertama saya mau tanya dulu, itu kategori lansia itu usia yang berapa? 50 ke atas kah atau 60 tahun ke atas? Siap. Nah, yang pertama kalau misalnya di bawah 60 tahun, tapi di atas 50 tahun, yang saya tanyakan, kalau kita terbiasa minum air jeruk peras tiap hari, hampir tiap hari, itu kira-kira ada efek samping nggak? Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan keduanya, saya punya ibu. Ibu saya tuh umurnya udah hampir 90. Wah, keren. Nah, tapi alhamdulillah beliau sehat ya. Amin. Jadi segala macam makanan yang beliau suka, beliau masih bisa makan. Gitu. Tentu kita buat sesuai dengan kondisinya. Seperti yang tadi dibilang,
harus dibuat lunak gitu. Mm-mm. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau kita, setahu saya kalau kita masak sayur itu kan nggak boleh lebih dari sekian menit. Mm-mm. Artinya sayurnya itu kan ada ada vitaminnya. Ketika kita buat jadi agak lama masaknya, jadi lunak, itu gimana dengan vitaminnya? Hilang nggak gitu ya, Bu Ririn ya? Iya, Oke. hilang nggak? Nah, itu yang saya mau tanyakan untuk sementara ini. Terima kasih. Oke. Sama-sama Bu Yo. Ririn, selamat pagi, sehat Ya, selalu. pagi. Baik, Kak Muti mungkin bisa langsung disampaikan juga tadi sepertinya Bu Ririn tidak menyimak dari awal. Kategori lansia itu usia berapa sih rentangnya? Iya, kategori lansia itu di atas 60 tahun, Ibu. Besar dari 60 tahun. Kemudian pertanyaan kedua ya. Sudah terbiasa dengan minum jeruk peras nih, Bu Ririn. Jeruk peras. Ada nggak sih efek sampingnya buat beliau gitu? Ini perlu ditanyakan juga, minum air jeruk perasnya ini pagi atau sebelum makan atau gimana gitu. Kalau misalkan ibunya juga nggak ada riwayat penyakit mah atau lambung, itu sebenarnya nggak masalah. Oke, tapi disarankan minum air jeruk perasnya itu setelah makan, setelah udah terisi perutnya gitu. Nanti beresiko mah nanti kalau misalkan waktu kosong perutnya. Entah itu setelah makan pagi, entah itu setelah makan siang, atau setelah makan malam, pokoknya setelah makan gitu Iya, ya. pokoknya Kak udah Muti. sebelum minum air jeruk peras itu sudah terisi dengan makanan dulu. Jadi nggak boleh langsung ini padahal saya banyak banget nih dapat saran-saran dari teman-teman gitu supaya kurus gitu ya. Jadi pagi-pagi minum air jeruk nipis gitu Oh, sebelum gitu. pakai air hangat sebelum kemana-mana buat detox itu berarti nggak bener ya Kak Muti ya? Disarankan itu pakai madu juga, Kak. Kalau madu kan kita ada glukosanya, jadi terisi juga ada energi gitu. Kalau misalkan minum air jeruk peras aja itu kan asam. Apalagi jeruk paling tinggi aksitnya ya. Iya, vitamin C. Oke, jadi disarankan Bu Ririn, kalaupun selama ini diminum sebelum makan, mungkin setelah ini bisa setelah makan aja ya. Untuk menghindari itu resiko sakit mah. Berapa jam tuh rentang waktunya setelah kita makan, terus minum si jeruk peras ini berapa jam tuh Kak? Nggak masalah, kan kalau sesudah makan pun nggak apa-apa langsung diminum. Sambil makan, terus kayak Sambil. misalnya di warung gitu pesan nasi padang, terus minumnya apa jeruk peras gitu boleh nggak Oh, sih? malah lebih bagus daripada minum sama teh manis itu, Mbak. Oh gitu. Karena soalnya kalau di teh manis itu mengandung tanin. Tanin itu zat anti gizi. Jadi kalau kita misalkan makan nasi, kan zat gizi itu yang masuk. Nanti malah penyerapannya dihambat oleh tanin sama gitu. teh. Jadi tagline apapun makanannya minumnya itu ini ya sebenarnya nggak boleh ya Kak ya. Oke. Jadi Sebenarnya lebih itu kan mending jeruk peras, Bas. Jeruk peras atau buah-buahan yang mengandung vitamin C. Soalnya vitamin C itu membantu penyerapan zat gizi. Nah, ini wawasan baru lagi nih Mitra Kota buat yang udah sepertinya menjadi habit ya Kak. Kalau kita di Pekanbaru habis makan sambil makan malah minumnya teh es teh atau es teh tawar gitu ternyata itu nggak boleh gitu ya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang ketiga tadi Bu Ririn, Sayurnya overcook ya. Memang kalau untuk pengolahan sayur itu kalau misalkan dimasak lebih lama itu memang zat gizinya menghilang, agak menurun. Jadi solusinya kalau misalkan ingin memilih sayuran untuk lansia disarankan yang teksturnya lunak. Jadi kalau dimasak sebentar pun udah lunak, contohnya kayak bayam, kangkung, sawi, atau bisa juga misalkan mau pakai sayur yang agak keras juga, tapi dimasaknya kayak biasa aja, tapi dicincang. Jadi kan teksturnya kan lebih halus juga tuh kecil-kecil, jadi nggak apa-apa buat lansia. Oke, baik. Tapi yang overcook ini tadi Bu Ririn katakan vitaminnya hilang ketika dia lama banget dimasaknya, bener nggak sih Kak Muti? Iya memang benar itu Mbak, Oke. vitaminnya agak menurun. Soal Maksimalnya berapa lama nih kita masak? Kalau misalnya dengan cara direbus gitu ya? maksimalnya sekitar 5 menit, 10 menit. Oh, 10 menit lama kali ya, 5 menit. lebih dari itu ya siap-siap nggak ada gunanya lagi gitu Iya, ya. Tapi kalau ada juga yang bilang si sayur ini nggak boleh dimakan overnight gitu. Jadi hari ini nggak habis, besok pagi dimakan lagi itu masih bagus nggak sih? Itu nggak bagus lagi. Oke, Soalnya oke, sayur oke. itu disarankan malah dalam sehari itu kalau kita harus makan habis. pagi, siang, malam itu disarankan malah sayurnya berbeda-beda Oh tiap jam gitu. makan. Iya. Jadi pagi siang malam sayurnya nggak boleh sama.
Iya, karena daya tahan sayur itu kan lebih singkat daripada yang lainnya. Itu 2 jam, lebih dari 2 jam itu nggak bagus lagi. Jadi Oh, disarankan oke, oke, oke. kalau untuk makan dalam sehari bagus bervariasi ya 3 kali. Baik, baik, baik. Ini ada satu penelpon yang sudah hadir di line WhatsApp call kita ya. Mungkin kita angkat sebelum jeda. Halo, selamat pagi Bu Yani. Iya, selamat pagi. Iya, silakan Bu Yani pertanyaannya. Oke. Oh, iya, yang mau ditanyain ini loh, Bu Dokter ya. Mm-mm. Hmm, kan namanya kita udah lansia, umur saya kan udah 63 ya. Mm-mm. Tapi kalau setiap pagi kenapa ya saya selalu bikin teh manis? Itu pagi kadang-kadang saya mau makan pakai teh manis. Kalau nggak pakai teh manis itu rasanya kok kayak mana gitu loh. Mm-mm. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kan kita kan namanya udah gigi geraham udah ini, jadi kalau makan kan mengunyahnya kan nggak terlalu lembut, jadi BAB jadi orang suka kayak mana gitu kan Iya, ya. iya, iya. Nah, itu buah apa ya yang harus kita minum biar BAB-nya lancar. Oke. Itu jadi Oke. pertanyaannya itu aja ya. Makasih Oke. Jessie, makasih Bu ya. Terima kasih juga Bu Yani, selamat pagi. Nanti kita akan jawab pertanyaan Bu Yani, Kak Moti ya. 97,5 Barabas FM News and Information, masih bersama Muti Novresia Usman STRGZ selaku ahli gizi Rumah Sakit Al Bros Ahmad Yani, dan juga tim marketing dan humas Rumah Sakit Al Bros Ahmad Yani yang setia mendampingi. Masih semangat ya semua di studio. Yeay. Saya juga senang sekali karena gizi saya sepertinya hari ini bertambah-tambah ya. Karena kehadiran ahli gizi, semoga ini juga berguna buat ya, orang tua kita, kemudian juga teman-teman lansia. Salah satunya tadi Ibu Ririn, semoga pertanyaannya juga sudah kita jawab dan berguna ya. Jadi besok-besok kalau misalnya mau minum jeruk peras, Bu Ririn mungkin bisa diawali dengan makan dulu ya Kak Muti ya. Iya, betul. Karena takutnya ada potensi mah atau asam lambung. Nah, kita ke pertanyaan Bu Yani tadi. Jadi beliau menanyakan terbiasa setiap pagi ya kayaknya itu minum segelas teh hangat. Teh hangat. Boleh nggak sih sebenarnya Kak Muti? Sebenarnya boleh. Kalau kita untuk minum teh itu sebenarnya nggak dilarang, tapi jadwal minumnya itu sebaiknya tidak bertepatan dengan makan gitu. Jadi kan karena bisa menghambat zat gizi ya. Kalau misalkan mau minum teh manis sama sarapan itu boleh Bu, tapi dipisah waktunya. Jadi kalau misalkan mau minum teh dulu, nanti baru setelah beberapa lama, mungkin setengah jam atau 1 jam itu baru boleh makan. Oke, jadi Gitu. intinya jangan dibarengi sama makan. Iya. Oke, pertanyaan kedua Bu Yani tadi? Ibu Yeni katanya buah yang tinggi serat untuk melancarkan BAB. Siap. Sebenarnya itu buah kan mengandung serat. Jadi serat yang paling tinggi ada di buah pepaya. Pepaya, jeruk, jus jeruk sebenarnya boleh juga. Tapi kalau untuk mendapatkan seratnya, serat tinggi serat, kalau buah di jus jangan disaring. Jadi gitu. sama ampas-ampasnya itu yang bikin tinggi serat. Oh gitu. Selain buah-buahan juga kalau misalkan mau pakai jelly, kalau ibu sukanya jelly gitu kan bisa juga. Jelly itu termasuk tinggi serat, bisa melancarkan BAB. Jelly ini maksudnya jelly yang kita buat? Iya, jelly yang Kan- kita buat. Kan ada jelly apa namanya, jelly bubuk yang nggak boleh sebut merek ya, yang Iya. udah kita bisa buat sendiri, itu bisa bagus ya? Iya, bagus itu. Oh, Boleh. saya kira jelinya harus kayak nata de coco Oh, gitu-gitu, enggak ya? Oh, Pokoknya jelly apapun intinya. Iya, jelly apapun Oh, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi pepaya, jeruk, Mm-mm. terus mungkin yang lunak-lunak ya kali ya? Iya, kalau misalkan buah-buahan kan sebenarnya boleh aja, tapi kalau misalkan ada Semuanya. buah yang keras mau di jus, disarankan nggak usah disaring ampasnya gitu. Alat jusnya juga terserah ya. Iya, Kan alat sekarang jusnya kan ada terserah. yang lagi hits tuh cold press juice. Jadi sari patinya aja gitu. Oh, gitu. Itu bagus atau selain itu juga sebenarnya bagus juga gitu. Ya, sebenarnya itu nggak masalah juga, nggak apa-apa, Mbak. Oke, itu pilihan kita. Pilihan lah kita intinya. aja. Satu penelpon sudah hadir kembali di call center kita, Kak Muti, kita Iya. angkat. Halo Barabas, selamat pagi. Pagi, Silakan, dengan siapa di mana? dengan Boy di Bukit Barisan, Mbak. Baik, Kak Boy, Bukit Barisan, silakan. Ini mau nanya, nenek saya ini sekitar 80-an lah ya. Oke. Dikasih sama orang tua saya itu omega 3 Z3 sekali 2 hari. Aman nggak ya buat orang tua umur 80-an gitu aja sih. Sekali 2 hari, baik.
Itu saja, Bang Boy? Itu aja. Baik, terima kasih. Selamat Iya. pagi. Sehat selalu. Pagi. Bang Boy, Betul. Kak Muti silakan langsung ditanggapi. Omega 3 Z3. Omega 3 itu sebenarnya bagus, itu termasuk suplemen ya. Omega 3 itu sebenarnya bisa kita dapat juga dari ikan, dari hewani. Tapi kalau lansia kan memang kalau untuk konsumsi tambahan suplemen atau vitamin itu kita nggak membatasi juga boleh, tapi disarankan dulu harus konsultasi dengan dokter yang mana yang bagus suplemen atau vitaminnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Baik. Dan kalau misalnya ini tadi Bang Boy mengatakan setiap hari sekali 2 hari dan sejauh ini kayaknya nggak ada apa-apa, berarti it's okay ya Kak Iya, Muti ya. Karena kalau misalnya ada apa-apa mungkin akan ada efeknya bagi Iya. si lansia ini ya. Oh. Tapi disarankan sebelum pemberian suplemen atau vitamin itu didiskusikan dulu dengan dokter. Oke, nah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kita selanjutnya ya di topik ini, gizi terbaik untuk lansia. Sebenarnya boleh nggak sih konsumsi tambahan suplemen atau vitamin? Nah, jadi sebenarnya ini penting banget kasih tambahan suplemen vitamin ini untuk lansia, Kak Muti. Sebenarnya nggak masalah, apalagi di era pandemi ini ya, COVID ya, sistem imun kita memang di-challenge gitu. Siap. Apakah ini bisa nih lewat atau gimana. Jadi salah satu cara untuk ngeboost imun itu di samping makanan, gizi seimbang itu juga boleh penambahan suplemen dan vitamin. Oke, jadi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh banget. Tapi jenis suplemen atau vitaminnya itu apa nih? Tergantung apa gitu. Harus dikonsultasikan ke dokter dulu. Jadi kan tergantung kondisi lansia. Mungkin di lansianya kekurangan apa nih, vitamin D atau vitamin B. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan dulu. Nah, itu kita taunya bersama dengan ahli gizi ya. Kak Muti nih di Rumah Sakit Albros Ahmad Yani, silahkan datang ke sana. Baik, Iya. nah kalau tadi vitamin atau tambahan suplemen boleh banget, tapi harus dikonsultasikan dulu. Nah kalau susu, nah ini kan negara kita kayaknya memang punya habit untuk minum susu bahkan dari kecil ya, selalu dikasih susu. Nah sebenarnya ketika sudah lansia masih penting nggak sih minum susu, Kak Muti? Itu penting ya, Penting karena ya, baik. penting karena lansia itu kan resiko pengeroposan tulang kan. Oh, Jadi gitu. untuk menjaganya, untuk menghambat terjadi penurunan secara drastis itu dengan susu, karena susu tinggi vitamin D sama kalsium ya. Selain buat menghambat pengeroposan tulang, itu juga baik untuk kesehatan jantung sama menjaga massa otot. Oke, tapi susu apanya mungkin dari labelnya aja udah tahu ya, susu buat lansia, jangan sampai Iya. susu buat balita diminum lansia nggak masuk Iya, gizinya nggak gitu masuk. ya. Ya intinya pokoknya diperuntukkan untuk lansia gitu. Mereknya apa aja Apapun. terserah. Oke, siap. Jadi susu boleh, suplemen vitamin boleh. Nah, kalau misalnya sudah diasup nih, vitamin udah, makanan berserat udah, ya makanan-makanan sehat tadi, susu pun udah. Terus berat badan kita jadi nambah nih, kita jadi mungkin overweight atau jadi lebih chubby dari biasanya gitu. Itu it's okay atau kita memang harus benar-benar menjaga berat badan nih Kak Muti di usia lansia? Sebenarnya kalau lansia ini kita nggak harus menurunkan berat badan juga, tapi untuk menaikkan berat badan fokusnya juga nggak boleh terlalu berlebihan gitu. Sepanjang IMT-nya masih normal itu nggak apa-apa. Kalau misalkan udah kelebihan berat badannya terlalu banyak itu nggak bagus juga ya, beresiko juga buat penyakit degeneratif kayak jantung atau diabetes. Nah, taunya kita berat badan kita tuh normal atau enggak tuh dari mana sih Kak? Itu- Ada penghitungannya nggak sih? Ya, ada penghitungannya, ada rumus IMT gitu. Oh, dari tinggi badan ya? Ya, tinggi badan sama berat badan. Masih bersama Rumah Sakit Albros Ahmad Yani, ada Muti Novresia Usman STRGZ selaku ahli gizi, tentunya dari Rumah Sakit Albros Ahmad Yani ya. Jadi ini kita dari tadi membahas Mitra Kota gizi terbaik untuk lansia. Nah ternyata memang tidak ada pantangan khusus ya Kak Muti ya untuk gizi terbaik dari lansia, tapi bagaimana kalau kita bisa konsultasi dulu. Nah jadi siapa tahu ada makanan yang punya potensi untuk merusak dari fungsi organ lansia yang memang sudah tidak maksimal lagi kinerjanya, tidak seperti kita yang masih muda ya. Nah ada satu pertanyaan lagi dari Bu Yani sebelum kita menutup kebersamaan kita di Good Living hari ini.
kenapa saya nggak bisa minum susu bubuk sesudah minum, selalu BAB? Kamu silakan. Iya, ada juga beberapa pasien yang memang nggak cocok kalau misalkan habis minum susu ini, jadi BAB-nya cair gitu kan. Itu bisa jadi karena susu yang ibu minum itu mungkin nggak cocok sama ibu. Atau solusi lain juga bisa dipilih susu yang klaimnya itu free lactose, Bu. Yang rendah laktosa. Kenapa tuh dengan laktosa, Kak? Laktosa itu ya ada apa namanya nggak cocok sama pasien, ada beberapa gitu yang tinggi laktosa. Oke. Tapi kalau misalnya sudah banyak merek mungkin dicoba Bu Yani dan ternyata akhirnya beliau selalu BAB saat meminum, itu ada apa gitu? Mungkin ada masalah kah di lambung atau perutnya Bu Yani yang nggak cocok minum susu atau gimana, Kak? Ada beberapa memang karena fungsi lambung yang udah menurun, jadi lebih sensitif. Memang yang dulunya memang nggak biasa minum susu, jadi minum susu agak kaget ya gitu, nggak cocok dia jadinya gitu. Alternatifnya selain minum susu kan, minum susu ini kan tadi kan dibilang penting ya. Kalau memang kita punya badan yang nggak bisa minum susu, ya nggak tahu kenapa gitu, mungkin ada satu organ dalam tubuh kita yang nolak, alternatifnya yang sesuai gizinya dengan si susu ini apa, Kak, gitu? Iya, sebenarnya kan manfaat yang ingin kita dapatkan dari susu ini kan untuk memperlambat pengelapasan tulang. Itu kandungan gizinya itu kalsium dan vitamin D. Selain susu itu juga banyak yang bahan makanan yang mengandung vitamin D sama kalsium. Contohnya itu kalau kalsium ikan teri, ikan teri juga banyak kalsium ya. Ikan teri nanti dipilih aja yang nggak asin, yang ikan teri basah. Ikan teri, ikan-ikan, terus telur gitu. Kalau untuk vitamin D, sebenarnya vitamin D kalau di Indonesia kita paling mudah ditemui ya dengan sinar matahari. Jadi disarankan buat lansia berjemur setiap pagi. Bersyukurlah kita ada di negara tropis ya. Iya. Mataharinya nggak malu-malu tiap pagi gitu kan. Baik. Cukup 15 sampai 30 menit itu setiap pagi. Oke, ini kan mungkin bisa jadi alternatif ya, Kak, buat yang mungkin punya pengalaman minum susu selalu BAB atau selalu sakit perut. Ternyata kan berarti nggak cocok minum susu, ya carilah alternatif yang sama dengan kandungan si susu tadi ya. Vitamin D, terus tadi ada kalsium, telur juga. Sayur brokoli itu juga tinggi kalsium. Oke, baik. Terakhir, Kak Muti, ini ada nggak sih tips untuk cemilan sehat? Nah, kita kan pasti suka ya dikala lagi nggak pengen makan atau lagi ngapain gitu, nyemil asik gitu kan. Apalagi sekarang suasana hujan, nyemilnya pengen gorengan sama teh. Nah, itu bagus nggak sih buat lansia, atau ada cemilan sehat nih khusus buat lansia kita? Kamu silakan. Iya, cemilan sehatnya lebih disarankan itu kayak buah, bisa dibikin juga kayak puding buah atau jus buah, karena kan masalah dari lansia umumnya kan susah BAB, jadi lebih disarankan juga mengkonsumsi yang makanan tinggi serat, atau kayak roti-roti juga boleh gitu. Sebenarnya kalau gorengan nggak apa-apa juga sekali-sekali. Jadi nggak harus dihindari juga gitu Iya, ya. yang penting nggak si berlebihan gorengan. porsinya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Muti dan teman-teman dari Rumah Sakit Olbros Rumah Sakit Olbros Samat Yani ya, yang ada di Pekanbaru kan, yang tentunya sudah bersama-sama kita dan akan terus secara reguler ya di tiap Kamis ya, Kak ya, jam 10 dengan topik berbeda. Nah, nanti kalau minggu ini gizi terbaik untuk lansia, nantikan nih topik seputar kesehatan apa yang akan dibahas bersama ahli gizikah lagi atau dokter spesialis atau apa nih. Nanti kita tunggu kejutannya ya. Tiap Kamis jam 10 Good Living bersama Rumah Sakit Olbros Pekanbaru. Kak Muti Novresia Usman, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak. Teman-teman dari tim marketing dan Humas Olbros Samat Yani, terima kasih. Jesse Gultom pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga yang sudah bertanya dan abadikan kami di hati Anda. Barabas FM Pekanbaru.